Beberapa perlengkapan bayi baru lahir yang benar-benar tidak terpakai atau hanya terpakai beberapa kali saja. Harganya lumayan mahal dong Bu. Jadinya mubazir deh. Halo Bunda cerdas semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Dan semoga apa yang menjadi doa ataupun hajat kita di tahun 2023 kemarin yang belum tercapai, semoga di tahun ini dapat tercapai satu persatu dari doa kita tersebut. Amin. Di video kali ini Mama Epan akan membahas beberapa perlengkapan bayi baru lahir yang benar-benar tidak terpakai ataupun terpakainya hanya beberapa kali aja Bun. Jadi perlu banget nih bunda-bunda semua ataupun bunda-bunda baru semua nih yang akan menjelang proses persalinan, perlu banget nonton video ini sampai habis karena jangan sampai kalap seperti saya ya Bun, karena beberapa barang ini yang benar-benar tidak terpakai atau hanya terpakai beberapa kali saja. Beberapa perlengkapan ini dengan harga yang terbilang lumayan mahal ya Bun, jadi uangnya bisa kita gunakan untuk membeli perlengkapan yang lain. Oke Bun, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya ya Bun dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share, karena di luar sana banyak banget bunda-bunda semua yang mencari info penting seputar ibu dan anak. Jadikan video ini salah satu amal jariah kita. Untuk bunda semua yang masih ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu atau akan saya buatkan videonya ya Bun. Disclaimer dulu ya Bun, karena ini adalah pengalaman pribadi saya pada saat saya hamil anak pertama saya kemarin Bun. Di sini ada beberapa barang yang telah saya rangkum yang mana benar-benar tidak terpakai atau hanya terpakai beberapa kali saja Bun. Yang pertama itu adalah boncer bayi, yang mana kemarin saya berpikir ataupun berasumsi kalau menggunakan ini akan mempermudah saya untuk melakukan pekerjaan yang lain, sehingga meletakkan anak saya di sana untuk bisa lebih nyenyak tidur dan lebih nyaman. Alhasil Bun, boncer ini hanya digunakan beberapa kali saja, tidak sampai 5 kali. Kenapa tidak sampai 5 kali? Karena boncer ini hanya bisa digunakan untuk anak yang belum mantap, ibarat tuh umur anak 1, 2, 3 bulan lah, sampai 3 bulan dia masih bisa menggunakan ini. Tetapi kalau anak udah aktif, dia tidak mau lagi di dalam sana dan dia udah nggak muat lagi di dalam sana. Alhasil anak saya lebih suka dan lebih nyaman pada ayunan manual, seperti ayunan pada zaman dulu yang digunakan neneknya dulu, yang mana ayunan yang saya beli boncer ini tidak terpakainya hanya beberapa kali saja. Padahal sayang banget Bun, saya membelinya harganya lumayan mahal, di atas sekitaran 1,5 juta sampai 2 jutaan saya beli kemarin, lupa juga saya. Nah lumayan banget kan, dengan harganya segitu bisa kita belanjakan dengan yang lain. Padahal saya berasumsi awalnya bisa lebih memudahkan saya karena itu bisa digoyangkan sendiri ya dengan menggunakan remote. Alhasil anak saya tidak nyaman di dalam situ. Yang kedua, yang mana itu adalah kasur bayi. Sama seperti awalnya, saya mengira ataupun saya berasumsi bahwa anak saya akan lebih bisa mandiri untuk tidur di kasurnya sendiri atau diletakkan di tempat dia sendiri. Alhasil dia hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Di lebih dari 1 bulan dia udah nggak mau lagi, alias dia rewel kalau diletakkan di kasurnya. Dia lebih nyaman tidur satu kasur sama kita karena dia lebih bebas untuk menggerakkan tangan dan kakinya dan juga anggota badannya yang lain, karena di kasur kita itu lebih luas dan lebih bisa dia bergerak lebih sesuka hati dia. Yang mana kasur yang saya beli itu hanya terpakai
dalam 1 bulan saja, itu pun hanya beberapa kali saja. Padahal saya kemarin membelinya itu lumayan mahal loh bun, harganya hampir 2 jutaan karena saya custom. Yang mana saya custom itu untuk bahannya, terus itu juga kualitasnya, karena saya ingin memang benar-benar yang terbaik untuk anak saya, karena saya berpikir oh ini anak pertama, alangkah lebih baiknya saya memesan semua barang-barang perlengkapan anak saya itu yang bagus dan yang memang nyaman digunakan anak, karena bisa digunakan nanti untuk adik-adiknya kelak. Alhasil ini juga terpakai hanya sebentar saja, kan sayang uangnya bun, bisa kita belikan barang yang lain juga. Yang ketiga yaitu adalah gurita bayi. Kemarin saya hilap bun, saya beli 2 lusin, yang mana itu kata orang tua saya itu kebanyakan. Padahal awalnya juga saya tuh udah searching sih sebenarnya mau beli atau tidak, tetapi karena ngikuti kata orang tua harus pakai dan beli ini. Alhasil ini tidak terpakai sama sekali baik dari rumah sakit ataupun di rumah, karena memang tidak diperbolehkan dari dunia medis lagi ya bun, karena itu dapat mempengaruhi dalam pernapasan si kecil, apalagi kalau ngikutin ke zaman nenek-neneknya dulu. Karena kalau dikibat guritanya terlalu kencang nanti dapat berbahaya untuk si kecil, jadi benar-benar tidak terpakai. Yang keempat itu adalah cawat bayi ya bun. Di sini juga saya benar-benar tidak terpakai lagi cawat ini, yang mana saya beli juga sama seperti gurita yaitu 2 lusin. Di sini benar-benar tidak terpakai sama sekali. Karena apa? Karena anak saya menggunakan pampers dari dia di rumah sakit sampai dengan dia pulang ke rumah itu menggunakan pampers. Jadi cawatnya benar-benar juga tidak terpakai bun. Kan sayang ya, lumayan uangnya bisa kita belikan perlengkapan yang lain. Yang kelima itu ada topi bayi. Nih bun, kemarin pengalaman saya banget itu melihat topi bayi itu kan lucu-lucu, gemoy-gemoy, aduh banyak motifnya, banyak warnanya, sehingga membuat saya tuh kalap ya dalam membeli topi bayi. Banyak banget kemarin saya beli, hampir 15 topi yang saya beli. Alhasil cuman terpakai 1 atau 2 topi saja, itu pun dipakai waktu saat anak saya kontrol ke rumah sakit. Selebih itu tidak pernah terpakai sama sekali. Karena apa? Anak saya di bawah umur 40 hari itu tidak pernah keluar rumah. Dia hanya keluar rumah untuk kontrol ke rumah sakit ataupun imunisasi. Sedangkan yang saya beli topi untuk anak ukuran 0 sampai dengan 3 bulan itu bun tidak terpakai sama sekali, hanya terpakai 2 topi saja. Yang mana pemikiran saya itu tidak sampai ke sana. Anak tuh kan cepat banget ya besarnya, sehingga topi yang dibeli itu banyak kekecilan dan tidak terpakai sama sekali. Hati-hati ya bun, jangan sampai seperti saya nih. Yang keenam yaitu adalah sofa bayi. Waduh bun, kalau kita lihat e-commerce di luar sana itu banyak banget ya merek, motif dan gambar-gambarnya lucu-lucu banget sofa bayi ini, yang mana saya sendiri itu berasumsi kayaknya ini enak nih kita untuk meletakkan si dedek bayinya, nanti dianya bisa sambil santai, pokoknya membuat dia nyaman lah di situ bermain sambil. Alhasil bun, dia salah satu anak saya yang tidak nyaman menggunakan sofa bayi ini, yang mana kita hanya menggunakannya 2 kali aja bun, yaitu pada saat mudik, di saat usia dia umur 2 bulan itu kita mudik, cuman itu aja yang dipakai waktu pulang pergi. Selebih itu tidak digunakan bun, dan sayang banget kan, apalagi ini salah satu yang saya beli dari salah satu e-commerce yang bisa di custom dengan ukuran, dengan motif dan juga dengan bahannya ya bun. Jadi sayang banget, karena menurut saya membelinya kemarin dengan harga yang lumayan mahal, karena balik lagi saya ingin memberikan yang terbaik dan kenyamanan untuk anak saya. Alhasil tidak terpakai lagi bun, hanya terpakai 2 kali, sayang banget. Lalu yang ketujuh ada empeng bayi. Kemarin ada salah satu teman saya menyarankan, katanya anaknya menggunakan empeng agar menghindari anaknya tidak rewel karena anaknya bla 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 bla. Dan di situ saya juga mengikutinya. Saya belilah beberapa merek empeng
Ya emang salah di saya karena saya langsung membeli beberapa empeng. Alhasil juga anak saya tidak mau bun sama sekali, sedikit pun nggak mau dia, karena waktu saat dia menyedot itu mungkin terasa dia nggak ada isi, jadi dia tidak mau. Selalu dijulurkan dengan menggunakan lidahnya bun, jadi dia hanya terpakai satu, itu aja, cuman saya tes percobaan aja, yang lain sisanya itu benar-benar nggak terpakai bun. Yang kedelapan itu adalah tas bayi. Di sini saya kemarin membeli tas bayi itu ada dua bun, yang pertama yang seperti ini dan yang kedua yang seperti ini, satunya yang lebih besar dan satunya yang lebih kecil. Kenapa saya membeli dua? Karena kemarin saya berpikirnya kayak gini, oh nanti kalau ke rumah sakit ataupun ingin jalan-jalan jauh ataupun ingin mudik ataupun mau kemana, nanti pakai tasnya yang besar seperti ini. Sedangkan nanti kalau mau jalan-jalan ke mall ataupun mau jalan ke tempat teman ataupun mau hangout bersama keluarga, nanti pakai tas yang ini untuk perlengkapan si kecil. Alhasil bun, tas yang besar ini hanya terpakai satu kali saja pada saat kita mudik ke kampung halaman papanya Epan. Itu hanya satu kali itu, dan dua kali, cuma dua kali bun, dan dua kalinya itu pada saat mau ke rumah sakit untuk proses persalinan. Cuma dua kali itu saja bun, selebihnya kita hanya menggunakan tas yang kecil yang satunya. Kenapa seperti itu? Karena kita itu terbilang jarang banget untuk jalan-jalan berpergian jauh untuk anak di bawah 1 tahun. Palingan jalan-jalan yang dekat rumah saja, di dekat rumah dalam artian masih dalam satu kota ini aja bun, yang memungkinkan tidak untuk nginap. Jadi sayang banget nih, tas yang ini hanya terpakai dua kali saja, karena anak di bawah 1 tahun tuh kami jarang banget yang namanya jalan-jalan yang keluar kota, apalagi untuk menginap. Jadi yang sangat benar-benar terpakai tas yang ini aja. Sedangkan tas yang besar ini bun, lumayan mahal saya belinya, karena menurut saya itu lumayan ya, karena bisa dibelikan perlengkapan yang lain. Apalagi kalau anak kita support ya, waduh perlu banget nih uang yang ekstra untuk support dan juga pampers anak kita. Benar nggak sih bun? Jawab di kolom komentar. Lalu yang terakhir ataupun yang ke-9 itu sarung tangan dan sarung kaki. Waduh, ini sama nih, pengalaman saya kemarin itu kalap banget melihat sarung tangan, sarung kaki itu gemoy-gemoy banget. Alhasil saya membeli beberapa pasang, itu sampai saya nggak terhitung lagi, dengan gambar motif warna yang lucu-lucu banget. Padahal nggak saya pikirkan sampai sana, yang mana anak saya tuh cukup menggunakan itu menurut saya ya umur 40 hari, karena di atas sana dia udah mulai bergerak, dia udah mulai mencoba untuk merasa ataupun menggerakkan tangan dan kakinya, dan dia juga semakin bertambah usianya, semakin besar dia udah mulai aktif, dan juga tangan dan kakinya udah mulai menggerakkan indranya, sehingga kalau kita menggunakan sarung tangan dan sarung kaki tersebut terhadap anak terus menerus akan menghambat tumbuh kembang anak di situ. Dan di situ adalah salah satu kesalahan saya, tidak memikirkan sampai sananya, yang mana ini sarung tangan sarung kakinya itu banyak yang hilang aja bun, karena kan udah saya buka dari plastiknya dan sudah saya cuci semua, yang mana itu terpakai sih memang 40 hari itu, tetapi udah banyak yang hilang. Tapi sayang banget bun, jangan sampai seperti saya membelinya banyak kan, yang mana dipakai hanya sekali-sekali saja, alhasil ujung-ujungnya hilang. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak banget pembeli yang seperti itu, cukup beberapa pasang aja, 4-5 pasang itu udah cukup kok bun menurut saya untuk sarung tangan dan sarung kaki. Karena di atas 40 hari anak-anak udah mulai berekspresi, walaupun tidak seaktif anak-anak yang besar, karena semakin bertambah usia, semakin bertambah besarnya anak-anak, mereka akan semakin aktif dan semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oke bun, itulah adalah beberapa perlengkapan yang menurut saya, yang mana pengalaman saya itu benar-benar tidak terpakai dan ataupun terpakai hanya beberapa kali. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua, dan semoga untuk bunda semua jangan sampai kalap seperti saya
Dan semoga juga bisa menjadi gambaran bunda-bunda semua untuk menentukan perlengkapan apa saja yang bunda butuhkan untuk si kecil bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk bunda semua yang masih ada pertanyaan, silahkan jawab di kolom komentar. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, jangan lupa di share dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika ada video terbaru, bunda semua tidak akan ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.